Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dari Prodi Sistem Informasi kelas B dengan NIM 24 12 20 621. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis proses bisnis pada artikel kedua. Di sini ada 7 tahapan atau langkah untuk menganalisis proses bisnis. Yang pertama itu mengidentifikasi proses bisnis. Proses bisnis pada UMKM Rengginang Berlian Kriuk melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu bahan baku yang disiapkan itu beras ketan, garam, dan masih banyak bumbu-bumbu lainnya. Kemudian setelah itu produknya jadi atau sudah diolah, kemudian dijemur. Namun, UMKM ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan persediaan, di mana tingginya permintaan tidak dapat diimbangi dengan jumlah bahan baku yang tersedia, sehingga seringkali mengakibatkan kekurangan persediaan. Nah, di sini itu terjadi karena mungkin kurangnya persediaan yang dipersiapkan oleh karyawan atau pemilik. Kemudian, untuk meningkatkan efisiensi, UMKM Rengginang Berlian Kriuk perlu menerapkan metode manajemen persediaan yang lebih baik, seperti economic order quantity dan safety stock, agar alasannya itu untuk mengefisiensi persediaan agar persediaan ini itu tidak kehabisan, sehingga produknya berjalan dengan lancar. Kemudian tahap yang kedua itu mengumpulkan informasi. Di sini kita ambil dari tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan manajemen persediaan yang paling efektif di UMKM Rengginang Berlian Kriuk yang saat ini belum menerapkan manajemen persediaan bahan baku secara optimal. Kemudian masalah yang dihadapi UMKM ini mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen karena persediaan yang tidak mencukupi. Meskipun permintaan tinggi, hal ini disebabkan oleh pengelolaan persediaan yang belum baik atau masih butuh perencanaan yang perlu diubah atau strategi yang perlu diubah. Kemudian metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan menerapkan teknik seperti economic order quantity dan safety stock untuk menganalisis dan meningkatkan pengelolaan persediaan. Kemudian proses produksi. Proses pembuatan rengginang dimulai dengan menyiapkan bahan baku seperti beras ketan yang kemudian dicetak dan dijemur. Kemudian perhitungan persediaan. Untuk mengelola persediaan dengan lebih baik, perhitungan safety stock atau bisa disingkat dengan EOQ dan reorder point dan bisa disingkat dengan ROP dilakukan. Misalnya safety stock yang ideal adalah 7 hari dan ROP ditentukan pada 21 unit. Kemudian kesimpulan, penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode EOQ, pengelolaan persediaan dapat ditingkatkan sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan dan keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan. Kemudian tahapan selanjutnya itu memetakan proses. Yang pertama itu persiapan bahan baku. Proses ini dimulai dengan menyiapkan bahan baku utama, yaitu beras ketan serta bahan tambahan seperti garam dan bumbu lainnya. Bahan-bahan ini itu dicampur dan diolah menjadi adonan yang siap dicetak. Yang kedua itu pencetakan dan penjemuran. Setelah adonan siap, rengginang dicetak menggunakan cetakan berbentuk bulat. Proses ini diikuti dengan penjemuran selama 2 hari sampai 3 hari untuk mengeringkan produk sebelum disimpan. Yang ketiga, penyimpanan. Setelah proses penjemuran, produk yang sudah jadi disimpan sebagai stok persediaan. Kemudian pengelolaan pesanan. Ketika ada konsumen yang memesan rengginang yang telah disimpan,
hanya perlu digoreng sesuai dengan jumlah yang dipesan. Kemudian, manajemen persediaan. Selama seluruh proses, manajemen persediaan menjadi sangat penting. UMKM ini perlu menerapkan metode yang tepat untuk mengelola persediaan bahan baku, agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi biaya. Kemudian, pengadaan bahan baku. Untuk menjaga kelancaran produksi, pengadaan bahan baku harus direncanakan dengan baik. Kemudian, tahap selanjutnya itu menganalisis kelemahan dan hambatan. Yang pertama, pengelolaan persediaan yang tidak optimal. Ketergantungan pada perkiraan. Pembelian bahan baku dilakukan berdasarkan perkiraan dan catatan yang dibuat oleh karyawan. Kemudian, keterbatasan dalam proses produksi. Proses membuat rengginang yang memerlukan waktu lama dan dipengaruhi oleh cuaca, seperti hujan yang menghambat penjemuran, juga menjadi hambatan. Kemudian, kurangnya inovasi dan teknologi. UMKM ini perlu berinovasi dan menguasai aspek teknologi yang memadai untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis. Kemudian, pengelolaan persediaan pengaman. Kemudian, peningkatan teknologi dan inovasi. UMKM perlu berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi. Kemudian, pelatihan dan pengembangan SDM. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai manajemen persediaan dan penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola persediaan dengan lebih efektif. Kemudian, mengimplementasikan perubahan. Yang pertama, penerapan metode economic order quantity. Langkah-langkah pertama adalah menerapkan metode economic order quantity, menentukan jumlah pesanan yang optimal. Kemudian, perhitungan safety stock dan reorder point. Kemudian, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai manajemen persediaan dan penggunaan metode yang tepat dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola persediaan dengan lebih efektif. Kemudian, monitoring dan evaluasi. Setelah implementasi, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem manajemen persediaan yang baru. Kemudian tahap selanjutnya itu melakukan evaluasi dan pemantauan. Yang pertama, monitoring persediaan secara berkala. Penting penggunaan metode EQ dan EP. Dengan menerapkan metode economic order reorder dan reorder point, UMKM dapat lebih mudah menentukan kapan harus melakukan pemesanan ulang dan berapa banyak yang harus dipesan. Kemudian, analisis biaya persediaan. Kemudian, feedback dari karyawan dan konsumen. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan yang terlibat dalam proses pengelolaan persediaan dan dari konsumen mengenai ketersediaan produk. Kemudian, pelatihan dan pengembangan SDM. Melakukan pelatihan bagi karyawan tentang pentingnya manajemen persediaan dan penggunaan metode yang tepat. Ini akan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses dan membantu dalam pengelolaan persediaan yang lebih baik. Itu saja mengenai analisis proses bisnis di artikel kedua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.